Om Swastiastu. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ayu Putri Surya Dewi, nomor absen 1 dengan NIM 2111011001. Perkenalkan, nama saya Yoga Wisnu Murti dengan NIM 2111011013. Saya Kadek Risa Saputra, absen 6 dengan NIM 21110111020. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Ayu Padegita Juliani, nomor absen 7 dengan NIM 2111011026. Perkenalkan, nama saya Nabi Sebung Pramila Putri, NIM 2111011031. Perkenalkan, nama saya Kadek Unduarsana dengan nomor absen 20 dengan NIM 2110111084. Pada hari ini kami membuat video berkenaan dengan tata cara pembuatan pejati, makna dan juga fungsi pejatian itu sendiri. Jadi untuk pejati yang kami pilih yaitu adalah pejati dari Kabupaten Gianyar. Banten Pejati. Banten Pejati menjadi sarana mengungkapkan rasa kesungguhan hati kehadapan Sang Hyang Widi beserta manifestasinya ketika hendak melakukan upacara tertentu. Banten Pejati merupakan banten pokok yang senantiasa dipergunakan dalam upacara pancayatnya. Unsur dan makna banten pejati. Pada banten pejati terdapat 4 unsur utama yang disebut dengan catur loka pala. Catur loka pala yang terdiri dari daksina, banten peras, tipat, sodan, pasucian, dan segehan. Dalam banten pejati juga terdapat canang. Canang tersusun atas beberapa bahan. Bagian wadah canang terbuat dari daun kelapa atau janur. Janur kelapa ini bisa dibilang merupakan bagian terpenting dalam canang. Janur ini juga digunakan untuk membuat bagian uras sari atau sampian uras yang berbentuk lingkaran. Di dalam canang juga terdapat bunga. Penataan bunga berdasarkan warnanya di atas sampian uras diatur dengan etika dan tatwa. Harus sesuai dengan pengidar-idar atau panca dewata. Lalu unsur pejati yaitu ada daksina. Daksina merupakan banten yang sangat sering digunakan dalam upacara keagamaan di Bali. Di dalam daksina terdapat serembeng. Serembeng melambangkan akase. Lalu ada tapak dara dan beras amusti atau agembel. Lalu ada porosan, segenggam, lalu kegantuman, pepeselan, pangi, kelapa, telur bebek, tingkih, benang tebus putih, pis bolong atau uang kepeng, dan juga canang di atasnya. Lalu juga terdapat kembang pes dan sampian bungkulan. Lalu ada penyenang. Alas dari penyenang memakai bentuk segitiga, yaitu itu yang diberi pinggiran yang disebut dengan celekontong. Berisi tetukon yaitu base tampelan, beras, benang, uang kepeng. Di atasnya sebagai alasnya berisi sampian nagasari, kemudian di atasnya ditempeli jahitan berkepala 3 yang pada masing-masing akan berisi yang pertama tepung tawar, melambangkan dewa Siwa. Sisi kedua yaitu jajan yang sudah dibakar, melambangkan dewa Brahma. Yang ketiga yaitu daun daptak yang ditumbuk berisi minyak dan diresapi kapas yang melambangkan dewa Wisnu. Selanjutnya ada tipat kelanan. Tepat kelanan adalah ketupat nasi yang berjumlah 6 buah yang diikat dua-dua dengan menggunakan alas berupa tamas.
Ketipat ini diletakkan melingkar dengan ujung ikatannya berada di tengah dan disusun dengan itu sebagai tempat garam dan telur. Dalam pejati juga terdapat segahan. Segahan artinya suguh atau menyungguhkan. Dalam hal ini adalah kepada butekala yang tak lain adalah akumulasi dari limbah atau kotoran yang dihasilkan oleh pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Dengan segahan inilah diharapkan dapat menetralkan dan menghilangkan pengaruh negatif dari limbah tersebut. Segahan adalah lambang keharmonisan hubungan manusia dengan semua ciptaan Tuhan atau pelemahan. Dan ada juga pasucian. Pasucian dapat dikatakan sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyucikan ide batara dalam suatu upacara keagamaan. Secara intrinsik mengandung makna filosofi bahwa sebagai manusia harus senantiasa menjaga kebersihan fisik dan kesucian rohani, cipta, rasa, dan kerasa. Karena Yang Widi itu maha suci, maka hanya dengan kesucian manusia dapat mendekati dan menerima karunia beliau. Dan juga ada peras. Alas dari peras yang kecil dapat menggunakan itu, sedangkan yang besar mempergunakan taledan. Di atas alas tersebut terdapat kulit peras yang terdiri dari 5 potongan ringgitan yang melambangkan kekuatan panca dewata. Di atasnya diisi perlengkapan berupa tetukon terdiri atas base tampilan, beras, benang, dan uang kepeng. Kemudian diisi 2 buah tumpeng merupakan lambang lingga atau gunung. Disertai dengan erasmen memakai kojong umah tabuan dan kojong rangkap sebagai lambang triguna yang masing-masing berisi sambal sebagai simbol rajasika, ulam berupa telur, teri, dan udang sebagai lambang tamasika, dan kacang saur, mentimun, kemiri, dan terong lambang dari satwam. Selain rasmen berisi pula jajan dan buah-buahan yang memiliki makna hasil dari perbuatan. Lalu di atasnya memakai sebuah sampian peras atau sampian metangga atau bertingkat merupakan permohonan lahir batin melalui catur marga. Sampian peras dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe, dan mimikan. Secara umum peras berfungsi sebagai mengesahkan sesuatu. Selanjutnya yaitu sodan atau ajuman. Sodan ini menggunakan alas berupa ceper ataupun tamas. Di atas alas tersebut berisi 2 buah benda yang merupakan lambang dari danau dan lautan atau Purusa dan Pradana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya dapat menggunakan celemi ataupun ceper kecil. Kemudian terdapat rake-rake, kemudian di atasnya diletakkan sampian plaus yang berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe. Setelah kita sudah metanding semua yang ada di dalam pejati, yaitu sekarang kita masukkan ke dalam besek. Yang pertama yaitu ada peras, lalu ada ketipat kelanan, dan setelah itu ada sodan atau ajuman, dan juga ada penyenang, ada daksina, ada pesucian, dan yang terakhir yaitu segahan. Jadi banten pejati merupakan banten yang sering digunakan oleh umat Hindu di Bali, khususnya ketika ada mepinton di pura, seperti anak kecil yang pertama kali ke pura pasti menggunakan pejati, dan juga ke pura saat pertama kalinya pasti pejati sangat penting. Sekian video dari kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.